Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hadiati, NIM C1F018013. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai makna, tujuan, dan dasar hukum Islam. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari video akuntansi 1 sebelumnya, dan ini merupakan materi dasar dari akuntansi syariah. Untuk itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya. Selamat menyaksikan. Nah, dalam materi kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu makna Islam dalam kehidupan. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Yang ketiga, klasifikasi hukum dalam Islam. Yang keempat, sasaran hukum Islam. Dan terakhir, tujuan syariat Islam. Pertama, apa sih makna Islam dalam kehidupan? Secara terminologis, makna Islam dalam kehidupan. Islam itu suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhirnya, dan Islam ini berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas pada umat muslim saja, tetapi juga untuk seluruh agama dimanapun dan kapanpun, yang mana ajarannya ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, kemudian terminologi Islam secara bahasa atau secara lafaz memiliki beberapa makna. Nah, maknanya itu masih berkaitan dengan kata Islam. Islam sendiri terdiri dari huruf dasar dalam bahasa Arab, ada 3, yaitu sin, lam, dan mim. Yang mana dalam bahasa Arab itu sendiri ketika memiliki huruf dasar yang sama, artinya memiliki kaitan dengan Islam. Makna-makna Islam secara bahasa diantaranya ada al-Islam atau berserah, kemudian ada as-salamah, suci bersih, as-salam, selamat dan sejahtera, as-silmu, perdamaian, dan sulam, tangga, bertahap atau tadarruj. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui makna, kita juga perlu tahu nih apa saja dasar-dasar ajaran Islam. Nah, ketika kita bicara dasar, ini juga akan bicara pada pokok-pokok ajaran Islam. Kurang lebih sama aja. Untuk dasar atau pokok-pokok ajaran Islam itu ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Yang ketiga ini merupakan pondasi dari ajaran Islam. Yang pertama akidah. Akidah ini berhubungan dengan kepercayaan pada hal yang gaib, pada keimanan kita. Kita mengimani bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nah, itu merupakan suatu kepercayaan dan berhubungan langsung kepada keimanan kita. Nah, setelah itu ada namanya syariat. Nah, syariat ini berisi perbuatan sebagai konsekuensi dari kepercayaan kita. Nah, ketika kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita, maka akan ada suatu konsekuensi yang timbul. Adanya kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan melalui Al-Quran, melalui ada juga hadis, sunnah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu merupakan suatu perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik itu terpuji ataupun tercela. Nah, ini tergantung dari kita sebagai umat manusia, terutama yang beragama Islam. Ini dilihat dari bagaimana akidah kita, bagaimana akidah kita yang kuat dan syariat yang benar sesuai yang telah Allah tetapkan. Nah, ketika kita memiliki akidah yang kuat dan syariah yang benar, maka akan diikuti dengan akhlak-akhlak yang bagus sebagai bentuk hasil dari buah keimanan dan juga pelaksanaan atau implementasi dari keimanan kita itu sendiri. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai klasifikasi hukum dalam Islam. Ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang mana kita ketahui bahwa wajib adalah suatu perbuatan yang jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan akan diberikan siksa ataupun dosa. Contohnya, kita tahu bahwa hukum sholat 5 waktu itu wajib, terus perempuan untuk memakai hijab itu wajib, terus menjalankan dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita meninggalkan itu semua, artinya akan ada konsekuensi yang kita tanggung, baik itu dunia ataupun di akhirat kelak. Kemudian, kedua yaitu ada sunnah. Sunnah yang kita ketahui bahwa adalah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tidak sampai ke tingkatan wajib.
karena ketika kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya itu tidak akan mendapatkan sisa atau hukuman. Contohnya misalnya melaksanakan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, kemudian membaca Al-Quran, membaca sholawat gitu, tapi tetap semua itu dianjurkan begitu. Terus kemudian ada yang namanya makruh. Makruh ini adalah suatu perbuatan yang jika kita yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada kita mengerjakannya. Contohnya merokok atau kita makan makanan yang bau kayak gitu. Terus kemudian ada mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama. Misalnya seperti olahraga kayak gitu. Terus terakhir ini ada haram. Haram ini ketika suatu perbuatan yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan itu akan mendapatkan siksaan atau hukuman, dan jika kita tinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya itu seperti kita menghindari untuk berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sasaran hukum Islam. Sasaran hukum Islam pastinya pertama itu untuk menyucikan jiwa. Jadi dimaksudkan agar setiap manusia itu mampu berperan menjadi sebagai sumber kebaikan, sebagai sumber kebermanfaatan bagi masyarakat, orang-orang sekitar, dan lingkungan kita sendiri. Terus kemudian yang kedua itu untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan sini meliputi seluruh aspek, baik itu dalam aspek ekonomi, dalam politik, dalam hukum, dan lain sebagainya. Dan ketiga, yang paling intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Baiklah, demikian presentasi atau penjelasan dari saya pada hari ini mengenai makna, dasar, dan tujuan hukum Islam, yang merupakan materi lanjutan akuntansi syariah 1. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.